Sudah 7 tahun. Akhirnya berhasil. Ada apa? Ternyata tidak ada sedikit pun energi spiritual. Nama kitab ini terdengar begitu hebat. Ternyata hanya teknik kesehatan. Tidak ada kultivasi. Balas dendam besar. Entah kapan bisa terbalaskan. 7 tahun lalu. Aku sudah menyerahkan posisiku padamu. Kenapa masih terus mengejarku? Kalau kau tidak mati, bagaimana aku bisa tenang? Binatang, bahkan keponakanmu sendiri tidak kau ampuni. Keponakan. Aku bahkan terhadap kakakku dan istrinya bisa kulakukan. Apalagi kau bajingan kecil ini. Kaulah yang membunuh ayah dan ibuku. Angkat dia dan bawa ke sana. Lemparkan ke jurang baik. Kalian mau apa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Langit tidak akan memaafkan kalian. Kitab Langit Agung. Wang Chengtian, Prabowo mantan Wijaya. tuan muda keluarga Wang. Bagaimanapun juga kau harus membayar harganya. Membalaskan dendam ayah ibuku. Di luar utara. Di peta tidak ada jalan ini baru 7 tahun kok berubah besar sekali. Jiang Wu mau lari kemana? Hei, si Jiang. Wang Chengtian, Kamu memang mantan jago kepala bersembunyi keluarga Wang. berdandan seperti kuli Jiang pasar. Wu, kepala keluarga Jiang. Hampir saja aku tidak mengenalimu. Kalian ini anjing liar dari mana sampai mengejar aku 3 hari 3 malam? Siapa suruh kamu tidak Zhang menyerahkan Zixia, pendekar tombak tingkat naga 7 suci dari pada utara. keluarga Wang? Kalian orang keluarga Wang. Baru tahu sekarang. Terlambat. Kamu bisa bicara sendiri dengan Raja Iblis di lembah terpencil ini meledakkan petasan. Tidak akan terdengar suaranya. Kamu mati tak akan ada yang tahu. Ketiga orang ini setidaknya pandai besi tingkat 7. Aku hanya tingkat 6. Aku akan mati di sini. Sialan. Ketemu perampok gunung. Mending pergi cepat. Kakak Wang, di sana ada tikus kecil. Berhenti. Haha, tuan-tuan yang baik, saya akan copot bola mata saya sekarang, lalu injak seperti acar. Kita cuci mata dengan anggur, anggap saja tidak melihat apa-apa. Karena sudah bertemu. Ya sudah, tinggal di sini dan ikut mati bersama. Anak muda ini bukan urusanmu, cepat pergi. Tuan tua, semua urusan aku serahkan padamu. Aku bilang, tidak ada yang boleh. Tuan-tuan, saya hanya rakyat biasa. Demi Tuhan. Kalian pakai topeng hitam. Ujung baju kalian pun tidak kulihat sedikit pun. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Salahkan saja nasibmu sial waktu lahirmu. Bentrok dengan dewa mati saja di sini. Yang kalian cari adalah aku. Jangan libatkan orang tak bersalah. Betul. Jangan keras kepala begitu, bisa tidak sih pakai akal sehat? Aku cuma tukang potong kayu. Mati saja.
anak muda ini? Kok seperti jalan-jalan di pasar sayur? Kakak Huang. Bagaimana Kakak Huang? Kenapa kamu jatuh? Cepat. Kakak, kami tidak tahu siapa Anda. Anda orang besar, berjiwa besar. Tolong lepaskan kami. Ya, lepaskan kami. Anggap saja kami tidak ada. Lepaskan kami. Ya, Ketiga orang ini menganggapku sebagai orang hebat. Baiklah, pura-pura saja dulu. Aku saja tidak bisa menahan satu pukulannya. Tidak mungkin. Itu tuh satu pukulan. Mengalahkan orang nomor 1 utara. Mengalahkan orang nomor 1 utara. Kultivasinya lebih kuat dari tingkat 9. Kultivasinya lebih kuat dari tingkat 9. Ketiga orang itu setidaknya tingkat 7. Dia dengan satu jurus melukai mereka parah. Anak muda ini setidaknya mencapai tingkat 8. kakak, ampun. Kakak, ampun. Ampun. Ampun, kakak. Ampun, kakak. Mulai sekarang, jangan lagi melakukan hal yang tidak terhormat. Bawa dia pergi. Terima kasih, kakak. Kami pasti akan berubah. Pasti berubah. Ayo, cepat pergi. Beberapa tahun ini, keluarga Wang sangat berkuasa dibandingkan dengan keluarga Jiang. Mungkinkah orang hebat ini adalah penyelamat keluarga Jiang kita? Terima kasih Tuan, atas pertolongan yang menyelamatkan nyawa. Hanya sedikit bantuan. Saya lihat Anda masih muda dan tampan. Saya memiliki seorang putri kecil di rumah. Dia mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Nikahi dia, dan Anda bisa mendapatkan kekayaan yang melimpah. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya sudah bertunangan. Saya permisi dulu. Entah gadis dari keluarga mana yang seberuntung itu bisa mendapatkan perhatian dari seorang ahli sejati. Tidak bisa. Orang hebat ini adalah satu-satunya harapan keluarga Jiang. Satu-satunya penyelamat. Saya tidak boleh melewatkannya. Kakak Huang, bagaimana keadaanmu? Kakak Huang, bagaimana keadaanmu? Kakak Huang. Bagaimana keadaanmu? Kakak Huang. Pendekar nomor 1 utara. Dibunuh dengan satu pukulan. Ini pertanda perubahan besar. Aduh, terlalu terburu-buru. Lupa menanyakan nama orang bijak itu, sepertinya keluarga Jiangku. Memang ditakdirkan tidak bisa mendekati mereka. Aduh. Jiang Yi putri sulung keluarga Jiang. Silakan. Nyonya ini adalah Wang Chengtian, Jiang Yu putri kedua keluarga Jiang. Chengtian memberi salam kepada ibu. Budi Wijaya, apa hubunganmu dengannya? Ya, ayah saya. Ini adalah tanda pertunangan. Tujuh tahun lalu, kamu menghilang. Menurut keluarga Wang, kamu sudah jatuh dari tebing dan meninggal. Dulu terjadi banyak hal. Sudah, siapa yang mau mendengar masalah-masalah usang itu, katakan datang ke rumah kami apakah untuk menikahi kakakku. Tidak mungkin. Yue, jangan kurang ajar. Aku hanya jujur. Maka dia tidak pantas untukmu. Saya benar-benar untuk datang karena perjanjian pernikahan. Dulu adalah dulu. Furui Xianghe, sekarang ini kamu tidak lagi berhak menikahi YR kami. Ibu,
Ayahku dan Paman Jiang adalah sahabat karib. Mengadakan perjanjian pernikahan sejak kecil, dikatakan setelah dewasa, langsung menikah. Kamu seorang sampah yang tidak bisa berkultivasi, apa gunanya menikahimu? Ibu, biarkan aku bicara dengannya. YR, ibu tahu kamu baik hati, tapi masalah ini jangan lunak hati. Keluarga Jiang kami kondisi saat ini kamu tahu dalam hati. Cheng Tian, kamu menghilang bertahun-tahun tidak tahu tentang keluarga Jiang keadaan sekarang. Sejak Paman Budi meninggal, hubungan kedua keluarga kita menjadi sangat buruk. Prabowo Wijaya juga bersekutu dengan keluarga lain menekan keluarga Jiang. Sedangkan kami sulit bertahan sendirian. Aku mengerti. Jika kamu ada kesulitan, aku pasti akan membantu sepenuhnya. Membantu ya membantu, tapi kamu ingin menikahi kakakku tidak mungkin. Aku akan menyuruh kepala pelayan memberimu bekal perjalanan, kamu pergilah. Kepala keluarga ada seorang pemuda miskin datang melamar ingin menikahi putri sulung. Apa? Aku baru saja kehilangan seorang menantu idaman. Sekarang ada lagi orang datang melamar. Aku mau lihat. Siapa sebenarnya yang berani datang melamar? Hanya orang hebat jenius seperti itu yang pantas menjadi menantu keluarga Jiang. Orang lain juga pantas. Sesuai perintah Nyonya, ini 50 tel perak dan perhiasan di atasnya. Bagus, keluarga Jiang kami selama ini menjunjung kebajikan dan keadilan. Mana mungkin membiarkan orang lain seenaknya uang bekal ini. Kamu pegang cukup untuk masa depanmu membiayai hidup. Tolong terima. Cepat ucapkan terima kasih pada Nyonya. Terima kasih banyak, Nyonya. Cheng Tian, aku pergi sekarang. Terima kasih semuanya. Tuan Wang, tunggu. Yer, kamu harus kembali ke kamar dan membaca. Ibu menyuruhku bicara dengan dia sebentar. Jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk bilang. Tapi, jika kamu tinggal di keluarga Jiang, kedepannya begitu. Keluarga Wang tahu kamu di sini, aku khawatir aku juga tidak bisa melindungimu. Terima kasih semuanya. Aku mengerti. Keluarga Jiang sekarang terjepit dari segala sisi. Keluarga Wang pasti tidak akan melepaskanku. Sadarlah, cepat pergi. Jangan buat aku cari masalah yang tidak perlu. Aku pergi saja. Jangan banyak bicara di sini. Hei, apa yang kamu katakan? Keparat di dalam cepat, dasar orang keluar. Aku mau lihat. Siapa yang mau menikahi putri kesayanganku? Siapa yang mau menikahi putri kesayanganku? Suamiku, kamu sudah pulang. Dia putra Budi Wijaya Wang Cheng Tian yang melamar YR. Tapi ini semua perjanjian pertunangan dari bertahun-tahun lalu. Kamu seharusnya membakar dupa setinggi 3 kaki. Bersyukurlah kepada kami karena membuatmu membatalkan pertunangan. Kalau tidak, ayahku pasti tidak akan mengampuni kamu. Bajingan, tutup mulutmu. Kau dengar, kusuruh tutup mulutmu. Lihat dirimu sendiri, kamu ini apa katak jenis apa ingin menikahi kakakku? Suamiku, kamu tenanglah. Wang Cheng Tian baru saja setuju pada kita tidak akan menikahi YR. Ayah Cheng Tian sudah membatalkan pertunangan, tenanglah. Paman, kok kamu... Cheng Tian, ini ayahku, sudahlah, jangan bicara. Siapa yang kau panggil paman? Ini adalah kepala keluarga Jiang. Bocah nakal, aku suruh kamu diam. Jiang Wu, kau gila ya? Kau pukul Yower, kenapa? Yower tidak salah, dia Wang Cheng Tian ingin menikahi putri kesayangan kita. Kamu juga, tutup mulutmu. Menantu laki-lakiku yang baik. Ternyata tunangan yang kau maksud adalah YR. Menantuku. Kamu adalah Paman Jiang. Makanya aku bilang, pertemuan kita sebelumnya itu adalah takdir. Paman Jiang, Cheng Tian sadar diri tidak pantas untuk Nona Jiang. Kami berdua pada akhirnya tidak memiliki jodoh. Saya tuh akan pergi sekarang. Ngaco, siapa yang bilang itu YR tidak pantas untukmu? Suamiku, tutup mulutmu. Kalian semua tidak boleh mencegah pernikahan Cheng Tian dan YR. Pernikahan ini harus jadi dan tidak bisa ditunda. Beberapa hari lagi langsung dilaksanakan. Tidak bisa, aku tidak setuju. Sebagai ibu dari YR, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Dahulu dengan kakak Wang, perjanjian pertunangan masa bisa dianggap main-main.
Wang Chengtian tidak memiliki kultivasi, bahkan jika menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua juga hanya beban keuangan. Benar, aku tidak mampu. Aku pergi dulu. Nak, tutup mulutmu. Apa kau berhak bicara di sini? Pernikahan Cheng Tian dan YR akan dilangsungkan 7 hari lagi. Tidak. Malam ini juga menikah. Dan langsung malam pertama. Menantu yang begitu baik. Aku tidak boleh membiarkan orang lain merebutnya. Tidak tahu, kau pada ayahku memberinya ramuan apa? Meskipun kau orang baik. Tetapi pujaan hatiku, haruslah seorang kultivator yang luar biasa, seorang master tingkat tinggi. Siapa tahu di dalam hatimu memikirkan apa. Pokoknya, tanpa izinku jangan sentuh aku. Kalau bukan karena aku kalah sama ayahmu, sudah aku lakukan padamu. Nona, ada masalah besar. Tetua Agung keluarga Wang membawa orang masuk paksa ke rumah keluarga Jiang. Cepat lihat. Siapa orang ini? Berani datang ke klan Jiang membuat onar? Sudah lama menunggu di luar pintu. Tidak melihat kepala klan Jiang juga. Kukira kepala klan Jiang. Tetua Tidak Agung berani klan muncul Wang. lagi. Berani sekali. Hari ini klan Jiang mengadakan pernikahan besar. Siapa yang berani datang ke sini membuat masalah? Kira seluruh utara adalah milik klan Wang, berani cari masalah. Hari ini memang cari masalah. Aku bawa beberapa murid ke sini untuk bertanding sedikit. Jika kalah, tombak naga suci jadi milik klan Wang. Mimpi. Tombak naga suci adalah pusaka kuno klan Jiang. Mana bisa dijadikan taruhan? Kau tidak punya hak bicara di sini. Jiang Wu, kau takut. Bertanding ya bertanding. Tapi kita sepakat, jika kami menang, properti di kota Megawan diberikan ke klan Jiang. Baik, jangan ingkar. Aku khawatir yang menyesal adalah kalian. Ayah, jangan gegabah. Murid utama Wang Chengyi, Wang Hao, berkekuatan tingkat 5. Lebih kuat dari kita semua generasi muda. Ayah, ini sama saja memberi dengan cuma-cuma. Tidak apa? Hahaha, kulihat generasi muda klan Jiang juga tidak seberapa. Bahkan tidak berani bertanding. Bagaimana kalau begini? Kalian berlutut, merangkak di bawah selangkanganku. Maka tidak perlu bertanding lagi. Hahaha. Wang Hao, kau cari mati. Gadis kecil tidak terima? Ayo lawan kalian semua sekaligus. Lebih hemat waktu dan tenaga. Jangan keterlaluan. Tetua Wang. Suruh muridmu itu jangan sombong. Klan Jiang tidak pernah kekurangan pemuda berbakat. Hanya satu orang. Sudah bisa mengalahkan kalian semuanya. Saudara Jiang, penuh semangat. Kalau begitu kita sepakat. Biarkan semua yang hadir Menjadi saksi. Hari ini siapa yang kalah, tidak boleh mengingkari. Semua yang di luar pintu silakan masuk. Untuk kejadian hari ini menjadi saksi. Ayo kita lihat bersama, ikut meramaikan. Aku punya Wang Chengtian. Kau punya apa? Klan Wang datang 1. Aku kalahkan 1. Keluarga Jiang kalian siapa yang duluan? Ayah, biarkan aku duluan. Baik. Wang Hao ini dari keluarga Wang selain Wang Chengjie orang terkuat. Dia berada di level 5 dibandingkan Jiang Yi, lebih tinggi 1 level. Sepertinya tombak naga suci akan diberikan gratis. Ayah, Yuer bukan tandingannya. Aku tahu. Kamu sepertinya tidak khawatir sama sekali. Keluarga Wang kecil, jangan khawatir berlebihan.
Yue. Tunggu, Sei. Wang Chengyi, katanya hanya latihan tapi kau bertindak begitu kejam. Murid, ada apa denganmu? Penatua Agung aku hanya mendorongnya sedikit. Siapa sangka dia begitu lemah, sekali sentuh dia pun jatuh. Kakak Jiang sepertinya putrimu kurang mahir. Ganti yang bisa naik panggung. Keterlaluan aku yang akan menghadapimu. Yah, kau suruh wanita lagi, keluarga Jiang kalian apa benar tidak punya pria? Jangan sombong dulu, pertunjukan belum dimulai. Senyum percaya dirimu itu kenapa? Jangan sampai aku yang naik. Terima ini. Kultivasi YR bertambah lagi. Pantas saja anak perempuanku Jiang Wu. Kak YR. Dasar bajingan. Berani pada wanita bertindak begitu kejam. Jenius nomor 1 keluarga Jiang, gadis jenius pertama di utara, hanya segitu, hahaha. Mentorek. Kalian semua maju bersama aku 1 lawan 10. Siapa bilang keluarga Jiang tak ada orang? Keluarga Jiang masih punya 1 orang belum turun tangan. Kamu siapa? Sepertinya aku belum pernah melihatmu. Aku bermarga Wang, suami dari keluarga Jiang. Ternyata menantu yang tinggal di rumah mertua, hahaha. Siapa pendekar yang kau maksud? Oh, jangan-jangan kau sendiri. Menantu baikku akhirnya siap bertindak. Ayah mertua, mohon kau bertindak menegakkan keadilan. Biarkan aku yang bertindak. Biar aku turun tangan. Kukira keluarga Jiang punya ahli lain, tak kusangka ternyata mertuamu yang turun. Hei saudara Jiang, dari mana kau cari menantu aneh begini? Benar-benar sampah, hahaha. Memalukan sekali, mana ada yang suruh senior turun, lelucon macam apa itu? Ayah mertua. Keluarga Wang main kasar, melukai Yer ini jelas tidak menghormati dirimu. Mohon ayah mertua tegakkan keadilan. Cheng Tian, jangan bicara. Kalah ya kalah. Mana bisa aku libatkan ayahku? Cheng Tian, pertarungan antar generasi muda, aku tak enak turun tangan. Kalau tak ada orang, serahkan saja tombak naga suci dengan patuh. Siapa bilang tak ada? Keluarga Jiang masih ada 1 orang belum bertindak. Ilmu bela dirinya luar biasa, seperti harap menerjang domba. Mengalahkan semua lawan. Murid keluarga Wang dibanding dia, bagaikan bintang dibanding rembulan. Muridmu pasti kalah telak. Apa keluarga Jiang punya jenius lagi yang muncul tiba-tiba? Tak pernah dengar. Ayah yang kau maksud siapa? Dia adalah menantu kesayanganku. Aku benar-benar tak mampu. Aku tak bisa apa-apa. Ayah Cheng Tian dia. Tak cocok. Ayah, aku tahu kau ingin ceraikan suami kakak, tapi dia tak separah itu, tak sampai mati. Bodoh omong kosong apa itu? Cheng Tian, kau hanya perlu mengeluarkan 1/10 kekuatanmu. Pasti bisa kalahkan Wang Hao si brengsek itu. Wajahnya sangar begitu, kalau aku naik takutnya tak turun lagi. Ayah mertua, kau sajalah. Cheng Tian, aku tetap yakin padamu. Ayah mertua, kau sajalah. Tidak. Kau jangan sungkan. Kau sajalah, tidak kau. Kau. Hei,
Ngapain lama-lama? Saling dorong terus, tak berani bertarung ya, akui kalah. Hei, siapa bilang tak ada tunggu sebentar? Ayah, Tidak apa? Ayah, tak apa. Menantu kesayanganku sekarang aku tidak enak turun tangan. Kau sajalah. Astaga, Harusnya sekasar ini. Menantu kesayangan. Aku andalkan kau. Saudara Jiang, kau dapat menantu dari mana? Bahkan berdiri saja goyah. ayah, biarkan Cheng Tian naik itu seperti bunuh diri, apa bedanya? hei ayah ingin menceraikan suamimu tapi malu mengatakannya menyuruh Wang Hao membantu. Jangan bicara sembarangan. Kurung kau 15 hari. Huh. Aneh, kenapa pada dirinya aku tidak melihat sedikit pun kekuatan spiritual? Apakah dia sudah mencapai tingkat kembali ke alam sejati? Istidik, dia bukan seorang cultivator? Benar, aku tidak memiliki kultivasi. Ayah, cepat suruh Cheng Tian turun, masih sempat. Tenanglah, menantu keluarga Jiang bukanlah orang yang lemah. Jika engkau tidak suka Cheng Tian tadi, kenapa menyetujui pernikahan ini? Ayahmu percaya padanya. Hahaha, ternyata begitu saudara Jiang. Sungguh perhitunganmu bagus. Tidak mau dia menjadi menantu, biarkan keluarga Wang membantu menyingkirkannya. Cheng Tian? Jangan tahan diri, tidak perlu merasa kasihan. Hajar dia. Aduh, mertuaku yang baik. Kenapa kau lebih percaya diri dariku? Sebenarnya siapa yang berdiri di atas ring? Cheng Tian nanti saat mulai bertarung langsung lari kembali. Anak muda, melihat kau juga bermarga Wang, aku biarkan kau pukul aku satu pukulan. Aku nekat. Ini yang kau katakan ya, biarkan aku memukulmu sekali, jangan menyesal. Ayo, aku berdiri di sini, tidak bergerak. Tinju yang begitu mengerikan. Hahaha. Kakak Jiang, menantumu menggaruk gatal pandai sekali. Sungguh memalukan. Lihat kan ayah, sudah kubilang, Cheng Tian bukan tandingan Wang Hao. Kenapa bisa begini? Apa aku salah lihat? Tapi aku jelas melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, satu pukulan mengalahkan master tingkat 7. Mungkinkah? Sampah, kamu sudah memukul, sekarang giliranku. Ayah, aku bilang aku tidak bisa, kan? Kamu memaksaku maju, sekarang aku pasti mati. Kuda, sekarang. Aku akan membuatmu merasakan rasa dari jurus tombak Chang Hong. Jangan bilang aku tidak serius dalam pertarungan ini. Ini hanya latihan biasa, hanya latihan. Kenapa kamu begitu serius? Saudara Jiang, menantumu sangat beruntung, teknik tombak Chang Hong ini adalah jurus andalan muridku. Menggunakan jurus andalan melawan Wang Cheng Tian. Bukankah itu menggunakan meriam untuk memukul nyamuk mayatnya pasti hancur berkeping-keping? Kamu benar. Saudara Jiang sekarang berlututlah bersujud 3 kali dan menyerah. Masih sempat, jangan sampai nanti sudah mati menyesal tak berguna. Ayah, cepat suruh Cheng Tian turun. Tetua Wang, sekarang siapa yang kuat, siapa yang lemah, masih belum bisa dipastikan. Ayah. Hao Er, jangan lagi menahan diri bunuh sampah ini. Engkau. ada harapan. Kamu sudah sadar. Mau menyerah? Saudara Jiang, sekarang menyerah sudah terlambat. Siapa bilang mau menyerah? Aku akan menambah taruhan pertaruhkan sebidang tanah lagi, aku bertaruh muridmu kalah. Ayah, kau gila. Ayahku. Baik-baik, Hao Er, bunuh dia. Anak muda, sekarang tidak akan menahan diri lagi.
Tidak mungkin. Hei, jangan cari masalah. Aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana bisa begini? Semua meridianku hancur lebur. Mungkinkah dia pukulan itu? Tidak mungkin, kecuali dia tingkat 6. Haur. Mati. Wang Hao sudah mati, aku tidak berkedip pun. Sudah kubilang percayalah padanya aku, Jiang ini menilai orang tidak pernah salah lihat. Apalagi dia adalah menantu yang baik. Jangan-jangan Cheng Tian menyembunyikan sesuatu. Wang Chengyi, pertandingan kali ini kalian kalah. Tidak benar muridku, semua meridiannya hancur lebur. Bukan perbuatan muridmu, melainkan dia menggunakan jurus Chang Hong Chiang hilang kendali. Jadi pertandingan ini tidak sah. Aku terlalu banyak berpikir. Ternyata Wang Hao hilang kendali. Wang Chengyi, jangan keterlaluan, muridmu di atas panggung hilang kendali. Itu berarti kemampuannya kalah. Kalau begitu, ya sudah kalah. Mana ada banyak alasan. Aku bilang tidak sah, ya tidak sah. Muridku hilang kendali, denganmu tidak lepas dari hubunganmu. Aduh, itu bukan urusanku, muridmu sendiri. Dia sendiri yang hilang kendali. Kalau tidak, kamu memprovokasi dengan kata-kata bagaimana dia bisa menggunakan jurus Chang Hong Chiang dan bagaimana bisa hilang kendali. Omong kosong. Heh, orang tua jangan menuduhku sembarangan. Apapun yang terjadi, kamu harus untuk muridku membayar dengan nyawa. Cheng Tian, hati-hati. Tapi beberapa bulan terakhir, kamu meningkat begitu cepat. Antar junior pertarungan persahabatan sebagai senior. Tidak pantas ikut campur, kan? Menantumu membunuh Hauer. Orang tua jangan muka tebal, padahal muridmu sendiri lemah latihan sampai mati sendiri. Kau jaga mulutmu bersih. Wang Chengyi, entah kau kirim murid lagi naik kering. Kalau tidak, pertarungan ini selesai di sini. Ayah, menurutku keluarga Wang sudah tidak ada orang. Mereka selain Wang Hao ini yang lainnya jelek-jelek, aku bisa kalahkan satu persatu. Jangan keterlaluan, biar aku pulang sebentar, lalu bertarung dengan kalian. Wang Chengyi di dunia persilatan kejujuran nomor 1. Serahkan dulu properti di kota Megawan dan 2 bidang tanah ke keluarga Jiang baru pergi. Tidak terlambat. Mimpi. Tetua, kau tidak apa-apa. Selama ini kultivasimu tidak meningkat sedikit pun, keluarga Wangmu hanya segitu. Benar-benar keterlaluan. Tuan rumah kami sudah mengundang Zhang Zixia dan Chen Yuan di dekat sini hari ini jika tidak serahkan tombak naga suci. Keluarga Jiang kalian tunggu saja dibantai. Zhang Zixia dan Chen Yuan keduanya adalah ahli tingkat 9, jika mereka datang agak sulit ditangani. Sekarang menyesal sudah terlambat. Sepertinya di pihak Wang Chengyi tidak berjalan lancar. Masalahnya masih karena sebelumnya karena melepaskan Jiang Wu itu untung kita menyamar, dia seharusnya tidak mengenali kita. Terakhir kali. Bukankah itu karena ada ahli itu di sana baru dia lolos begitu saja? Kali ini dia pasti mati. Ahli yang luar biasa itu. Sangat menakutkan di dunia. Di dunia ternyata ada orang sekuat ini. Saya seumur hidup tidak ingin bertemu dia lagi. Ayah. Siapa Zhang Zixia dan Chen Yuan? Aku sendiri belum pernah bertemu mereka. Tapi ku dengar, keduanya adalah ahli tingkat 9 yang hebat, yang terkuat di bawah Wang Jitai. Entah kenapa mereka membantu keluarga Wang. Ayah sekarang bagaimana? Meskipun bakat Cheng Tian sangat kuat, belum sepenuhnya berkembang. Sekarang dia bukan tandingan mereka. Sekarang lebih baik pergi. Sepertinya dia bisa menjadi tingkat 9. Diam.
Cheng Tian, sekarang kita cepat tinggalkan tempat ini. Kamu sekarang bukan tandingan mereka. Oh, Yuk, Berhenti. Jiang Wu, tadi kamu sombong sekali, ya? Sekarang mau kemana? Minggir. Nona kecil cantik juga ya. Sebentar kau akan dimakamkan bersama Hao Er. Orang tua kurang ajar, kau mencari mati ayah mertua, berikan dia pelajaran. Wang Chengyi, jangan menghalangi jalan. Hati-hati dengan pedangku, tidak melihat. Jiang Wu, berani kau menyentuhku? Zhang Lao, Chen Lao, kemarilah. Keluarga Jiang tidak akan berakhir baik. Kalau begitu, sebelum mereka datang, aku akan memotongmu dulu. aku ingin lihat siapa begitu berani. Berani melawan kami? Hormat pada Zhang Lao, Chen Lao. Hormat pada Zhang Lao, Chen Lao. Lihat pakaian mereka mewah. Benar-benar luar biasa. Mereka berdua adalah Zhang Zixia dan Chen Yuan. Siapa tadi yang berani macam-macam dengan orang Wang? Zhang Lao mereka itu. Dua sesepuh, kami dengan kalian tidak punya dendam. Apa sebenarnya yang kalian terima dari keluarga Wang? Keuntungan apa? Kau tak perlu tahu, sebentar lagi kalian akan kami kirim ke alam baka. Sekarang kalian berlutut dan merangkak di antara selangkanganku, serta serahkan tombak naga suci. Mungkin aku akan pertimbangkan untuk melepaskan kalian. Jangan mimpi, bahkan jika mati jangan harap kalian bisa mengambil tombak naga suci. Kalian sendiri yang mengusulkan pertarungan dan taruhannya. Sekarang kalian malah ingkar janji. Aku tidak ingkar janji. Kalian juga tak akan hidup untuk mengambil harta kota Megawan dan tak akan bisa menjaga tombak naga suci. Keluarga Wang sekarang semuanya orang yang tak tahu malu. Zhang Lao anak ini yang membunuh muridku. Kau bilang dia? Benar, Zhang Lao, serahkan anak ini padaku. Aku akan mencungkil matanya, memotong tangan dan kakinya, memotongnya kecil-kecil untuk makanan anjing. Zhang Lao, kau apa maksudmu ini? Sesepuh tadi kami tidak melihatmu, mohon maaf. Maaf. Ada apa sih? Apa aku tidak salah lihat? Dua master tingkat 9 kepadanya bersujud. Jangan-jangan kekuatan Cheng Tian bukan hanya tingkat 8 melainkan di atas tingkat 9 dan sebelumnya sudah dengan kedua orang ini pernah berurusan. Anak muda keluarga Jiang ini, apa sih latar belakangnya? Sampai bisa membuat dua tetua memberi hormat sebesar ini. Aduh, dua senior, apakah kalian salah orang? Ini saya tidak pantas. Iya, kedua tetua, apakah kalian salah? Diam kau. Senior tadi kami buta, tolong jangan marah. Mohon maaf, senior. Dua master tingkat 9 memberi hormat sebesar ini. Menantu keluarga Jiang ini latar belakang tidak biasa. Iya. Sampai bisa membuat Zhang Lao dan Chen Lao sebegitu hormatnya menantuku yang baik. Kamu ini menyembunyikannya juga terlalu dalam. Ini benar-benar rendah hati, sudah kelewatan. Ayah mertua, saya sama sekali tidak kenal mereka. Sudahlah, aku mengerti kamu. Aku benar-benar tidak kenal mereka. Kamu benar-benar tidak kenal? Tidak kenal harus pura-pura. Sekarang semuanya berharap padamu. Kau benar-benar berharap pada orang ini bisa kenal dengan orang besar? Sudah. Aku maafkan kalian. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Senior ternyata berada di alam spiritual tadi memaksa membangunkan kami, sama sekali tidak bisa melawan. Jangan-jangan menantu yang tinggal di keluarga Jiang ini latar belakangnya benar-benar tidak sederhana. Tetua sekarang bagaimana? Zhang Lao, Chen Lao, sebelumnya kita sudah berjanji. Kalian juga sudah menerima keuntungan, jangan-jangan mau ingkar janji? Siapa yang menyuruhmu kepada senior berkata tidak sopan? Kami dengan keluarga Wang perjanjian dibatalkan. Bukan hanya itu, kamu juga harus mati untuk menebus kesalahan A. Aduh, Wang Chengyi, kamu bilang kenapa begitu sombong? Kalian tidak boleh membunuhku, jika tidak, tunggu sampai kepala keluarga keluar, pasti tidak akan melepaskan kalian. Saat itu seluruh keluarga Jiang kalian semua harus ikut mati bersamaku. Lucu, aku ini dari utara di antara generasi tua yang terkuat. Apa takut padanya Prabowo Wijaya? Hari ini kalian tidak hanya harus properti di kota Megawan, dan 2 bidang tanah ditransfer ke keluarga Jiang juga harus bersujud minta maaf pada senior, tinggalkan nyawa anjingmu. Kamu. Senior seperti ini.
Apa kau puas? Jangan berlebihan nanti ketahuan. Sayang, meskipun aku tidak bisa bela diri, tapi aktingku lumayan. Kalian bebas saja, tidak perlu peduli perasaanku. Senior, tenanglah, kami pasti akan membuatmu puas hati. Bunuh aku, tunggu kepala keluarga keluar, kalian akan menyesal. Kamu tidak perlu khawatir untuk kami, Prabowo Wijaya akan ikut turun menemanimu. Siapa yang begitu besar mulut berani membunuh orang Wang? Prabowo Wijaya, mantan tetua besar keluarga Wang. Prabowo Wijaya. Kau akhirnya muncul. Anak ini kenapa begitu familiar? Sepertinya di mana pernah lihat. Kamu siapa? Ini adalah keluarga Jiang. Silakan keluar. Kepala keluarga, akhirnya kamu datang. Mereka mau membunuhku. Kepala keluarga Jiang. Lama tidak berjumpa. Ini bukan kepala keluarga Wang, Prabowo Wijaya? Dia juga datang. Prabowo Wijaya berani membunuh murid keluarga Jiang? Benar-benar dia, wajah ini, seumur hidupku aku tidak akan pernah lupa. Tenanglah, orang bijak balas dendam tidak terlambat 10 tahun. Kabar burung, Prabowo Wijaya sudah lama mencapai tingkat 9 kualitas. Sekarang kita belum lawan dia. Jangan gegabah, kamu sekarang bukan lawan Prabowo Wijaya. Prabowo Wijaya membunuh murid keluarga Jiang? Kamu mencari mati. Kepala keluarga Jiang, selama aku bertapa beberapa tahun ini, rupanya membuat keberanianmu bertambah besar. Baru meninggal 1 orang, terlalu sedikit. Kepala keluarga Wang? Diam, kalian berdua orang tua terkutuk, menerima manfaat, tidak bekerja, mau mati. Prabowo Wijaya, mengingat sebelumnya kamu memberi beberapa pil obat, aku memberimu muka, tetapi kamu terlalu menganggap dirimu terlalu penting. Zixia, buang-buang waktu bicara dengan dia. Tidak tahu hidup mati. Kultivasimu ternyata sudah melebihi 9 kualitas di atasku. Apa? Prabowo Wijaya sudah menerobos tingkat Shentong. Ini berarti melampaui orang nomor 1 di utara, Huang Jitai. Mana mungkin bahkan Zhang Lao dan Chen Lao bukanlah lawannya. Sebasto tahap Shentong adalah di bawah dewa di atas 10.000 orang. Mana mungkin baru berlalu waktu sesingkat ini. Kakakmu bagaimana mungkin menyentuh tahap Shentong? Kemampuan Tuan mana bisa kalian bayangkan? Sayang sekali. Kalian berdua, tua bangka menutup jalan mundur sendiri, tidak punya takdir untuk tahap Shentong. Kalian semua yang ada di sini, semua harus dikubur bersama Wang Hao. Prabowo Wijaya, hari ini murid keluarga Wang kamulah yang datang mencari masalah terlebih dahulu. Dia membunuh murid keluarga Wangku, gimana dong? Kepala keluarga suruh mereka berlutut kepada Wang Hao bersujud membayar nyawa. Kalian semua berlututlah untukku. Setiap orang bersujud 3 kali dengan keras, kemudian hancurkan kultivasi dan patahkan kaki kalian sendiri, maka aku bisa melepaskan kalian. Senior, cepat bertindak. Kami tidak tahan lagi. Masa harus bertindak? Aku tidak bisa mengalahkannya. Aduh. Ini mana mungkin? Bukankah kau juga di tahap Shentong? Jangan mempersulit dia. Mana dia punya kultivasi tahap Shentong? Kalau dia benar-benar di tahap Shentong, masa perlu Prabowo Wijaya bicara omong kosong di sini? Celaka senior di atas kami tapi di bawah tahap Shentong. Jangan pernah berpikir. Tetua Agung. Menghormati kepala keluarga. Kepala keluarga Jiang, tampaknya kau tidak puas ya. Keluarga Jiangku meski habis dibasmi, tetap akan mati berdiri. Tidak akan pernah seperti kalian yang orang tak tahu malu, berlutut. Tetua Agung, atur hormati. Yang muda menghormati kepala keluarga Wang, mohon Tuan lepaskan kami. Tetua Agung, kau ini mau apa? Ketua keluarga Jiang, setiap orang punya nasibnya masing-masing. Mereka tidak ingin mati. Apa kamu ingin mereka mati? Jiangwu, nasib keluarga Jiang sudah habis. Kami memilih hanya keluarga Wang yang memberi jalan hidup. Kami hanya melakukan hal yang benar. Aku akan membunuhmu, pengkhianat ini. Jangan gegabah. Tidak ingin mati juga boleh. 3 hari lagi datang ke upacara keluarga Wang. Ketua keluarga, jangan lepaskan mereka. Diam. Aku sebagai ketua keluarga punya rencana sendiri. 3 hari lagi datang upacara keluarga Wang.
jika tidak datang. Bukan hanya 1 atau 2 orang yang mati semudah itu. Soal di tempat latihan tadi. Aku sudah dengar kalian sungguh akan pergi menghadiri upacara keluarga Wang. Sekarang, selain pergi ke upacara keluarga Wang, kita tidak punya pilihan lain. Tidak ikut upacara, Prabowo Wijaya akan kembali dan membunuh. Kita pasti mati. Ikut upacara, meskipun kita hanya punya 1 kesempatan dari 10, masih ada secercah harapan. Siapa sangka kultivasi Prabowo Wijaya ini telah meningkat begitu cepat. Ya hanya dalam beberapa tahun sudah menembus tingkat Shentong. Ayah, kita masih punya tombak naga suci. Itu hanya besi tua, sudah 100 tahun tidak ada yang bisa mencabutnya. Sekarang ini kita harus mencobanya. Besok pergi bersama ke Aula Tombak Suci. Baik. Kamu udah ngapain? Tidur di lantai. Naiklah tidur di ranjang bersamaku. Kamu yakin? Ya, kamu hari ini lulus ujianku. Jangan menyesal nanti. Kamu ngapain? Ngapain buka baju? Tidur, masa nggak buka baju? Kamu juga nggak perlu buka baju. Sampai begitu telanjangnya? Oh, aku ngerti. Kamu suka pakai baju. Oke, aku cuma buka celana aja. Dasar mesum, aku bilang suruh kamu tidur sama aku, bukan suruh kamu tidur denganku. Hari ini kamu tidur di luar, aku tidur di dalam. Lihat garis ini? Kalau kamu berani lewati garis ini, aku akan bikin kamu menyesal. Padahal tadi seneng, tapi ada kasur untuk tidur lebih baik daripada tidur di lantai. Dasar mesum, kok langkahi garis? Padahal kamu yang langkahi garis. Kamu yang pertama peluk aku. Emang kenapa kalau aku langkahi garis? Aku kan nggak ngelakuin apa-apa sama kamu. Lagian, kalau bukan karena aku baik ngasih kamu setengah kasur, kasur ini punya aku semua. Cantik. Enak dipegang? Semua enak. Kalau gitu cepat lepasin. Bangun. Sekarang. Kalian ngapain? Dasar bocah, siapa suruh ketik pintu dulu maksa masuk ganggu kakak dan calon kakak ipar ya? Bukan ayah, dia berani diam. Lanjutin aja. Ayah, kami nggak ngapa-ngapain. Iya, kami nggak ngapa-ngapain. Baguslah kalau gitu nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain masa sih? Harus dipercepat nih. Ayo. Jangan bercanda, ayo kita cepat ke Aula Tombak Suci. Dulu, klan Jiang adalah keluarga terbesar di utara. Berkat tombak ini, tombak naga suci. Tombak naga suci. Benarkah kekuatannya sehebat itu? Tentu saja. Tombak naga suci bukan senjata biasa. Pemiliknya bisa menyerap kekuatannya, memahami rahasianya, dan mencapai alam spiritual berkuasa di satu wilayah. Sayangnya, 300 tahun ini, tak ada yang bisa menembus formasi ini. Jadi tak ada yang bisa mencabut tombak naga suci ini. Kekuatan ini.
Formasi ini diciptakan oleh seorang ahli alam spiritual. Formasi ini ditinggalkan oleh leluhur klan Jiang. Sang leluhur adalah seorang ahli alam spiritual. Tombak suci adalah harapan terakhir kita. Ayo kita mulai sekarang. Pede banget, seolah-olah kamu bisa mencabutnya gitu. Kalian siapa duluan? Biarlah aku yang coba dulu. Meski tombak naga suci pusaka klan Jiang, tapi keadaan sekarang tak bisa peduli lagi Paman Zhang. Silakan. Bahkan Paman Zhang pun tak bisa masuk. Formasi ini tidak hanya mengukur kultivasi, lebih ke bakat dan talenta kalian. Selanjutnya siapa duluan? Aku. Tombak suci ini ternyata sekuat itu. Bakat kultivator tingkat 9. Pun tak bisa mendapat pengakuan tombak, masa harus level alam spiritual? Tombak naga suci itu pusaka dewa. Orang biasa tidak bisa menggerakkannya. Kalian mau lanjut? Kakak berdua juga tidak bisa melewatinya. Aku tahu diriku biasa saja. Apalagi aku. Tapi kakak, bakatmu luar biasa. Menurutku, kamu bisa. Ini menyangkut kelangsungan keluarga Jiang. Aku harus mencoba. Sayang sudah melangkah 3 langkah. Bakatnya tidak kalah dari 2 sesepuh. Langkah keempat. Kekuatan cewek ini bahkan di atas kita. Benar. Bakat seperti ini tidak terbayangkan. Apa yang terjadi? Bahaya, tombak naga suci mengamuk. Jika dia maju lagi, nyawanya terancam. Aku tidak boleh menyerah. Hanya dengan mencabut tombak, aku bisa menyelamatkan keluarga Jiang dari bahaya. Yi'at, jangan memaksakan diri. Keselamatan jiwa lebih penting. Benar. Kakak? Yi'at, cepat kembali. Jiang Yi, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali. Aku tidak akan menyerah. Sial, itu roh tombak yang menunjukkan kekuatannya. Sekarang tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkannya. Dia akan segera binasa. Sayang, bertahanlah, aku datang. Cheng Tian, kamu kesini untuk apa? Di sini berbahaya, cepat keluar. Ayahmu yang menyuruhku datang. Ada kartu truf. Aduh. Kok bisa Wang Cheng Tian itu benar-benar sampah? Ayah dan mereka tidak bisa masuk. Dia dengan cepat langsung masuk. Kok bisa? Apa dia tidak takut mati? Tenang. Bahkan senior tidak mau melihatnya. Ini tombak naga suci matanya buta.
ayah mertua menggunakan artefak. Aku sama sekali tidak terluka. Hu Chengtian, cepat keluar. Jangan memaksakan diri. Bisa mati loh. Kau istriku, mana bisa aku diam saja melihat kau mati begitu saja? Tempat ini tidak aman, cepat keluar. Ir Chengtian mana? Chengtian masih di dalam, belum keluar. Membangunkan roh tombak. Harus ada yang tetap di dalam formasi. Aduh, tombak suci ini memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan kita menyentuhnya, langsung berubah menjadi darah. Ayah, bukankah kau masih punya andalan? Cepat keluarkan untuk menyelamatkan Chengtian. Andalanku yang terbesar adalah Chengtian. Mana ada andalan lagi? Wah, dunia ini ternyata masih ada naga. Xiao Bei, cepat pergi. Kesempatan seperti ini bukanlah untukmu. Hari ini meskipun harus mati, aku tetap akan mencabut tombak suci. Cukup berani. Aku akan membuatmu mati dengan cepat. Kekuatan ini, bagaimana bisa? Aku tidak bisa mendekat. Tombak suci pinjamkan padaku. Tidak. Apa yang terjadi di dalam? Tunggu, kekuatan formasi melemah. Ayah, cepat masuk selamatkan Chengtian. Kekuatan formasi semakin lemah. Ini saat yang tepat bagi kita untuk masuk. Para senior, tolong ikut aku masuk menyelamatkan orang. Baik-baik. Jangan pergi. Chengtian. Ayah, kenapa kalian datang? Kau tidak apa-apa. Gak apa-apa, aku baik-baik saja. Tadi entah apa yang terjadi. Naga itu hancur. Apa? Roh penjaga tombak suci ternyata buyar. Hei kak. Chengtian, kamu masih hidup? Kamu tadi bikin kami takut setengah mati. Sayang, aku baik-baik saja. Kalau tidak percaya, sentuh saja. Aman. Siapa yang mau menyentuhmu? Mulai sekarang jangan terlalu gegabah. Jangan khawatir. Lihat ini apa? Cih, sombong amat. Kalau bukan karena ayahku dan 2 senior, kamu sudah mati. Apalagi mencabut tombak naga suci. Yo, jangan banyak bicara. Aku salah. Dia hanyalah sampah dalam kultivasi. Kalau bukan karena ayahku dan 2 senior, dia sudah berubah menjadi genangan darah. Sudah. Bagaimanapun, Chengtian adalah orang pertama yang bisa mencabut tombak suci. Jiang Wu, dari mana kau dapatkan menantu ini? Ternyata begitu istimewa. Tadi sungguh Chengtian yang mengusir naga roh tombak. Jiang Wu, aku sedang bertanya padamu. Wang Lao, ini seharusnya takdir. Jiang Wu dapat keberuntungan. Bisa mendapat senior sebagai menantu. Kalau tahu begitu, aku juga bawa cucuku. Mungkin dia akan tertarik. Semuanya lihat tombak naga ada masalah. Jangan-jangan rusak. Mustahil. Tombak naga suci adalah benda dewa. Bahkan dewa abadi tidak bisa merusaknya. Apalagi putus. Pak Tua, Kamu tidak apa-apa. Ini barang berkualitas rendah. jangan sampai melukai tubuhmu. Kalau tidak akan merepotkan. Tidak mungkin. Aku sudah menjaga aula tombak suci ini selama 100 tahun asli. Tidak palsu. Ini adalah warisan dari leluhur dahulu pusaka yang diwariskan. Semuanya selesai, pasti leluhur ditipu orang. Pak Tua, tombak naga suci ini bagaimana bisa seperti ini? Aku juga tidak tahu tombak naga suci sekarang tidak memiliki kekuatan, sudah menjadi besi tua. Artinya, tombak ini tidak berguna. Kalau tidak ada tombak suci, bagaimana kita menghadapi Prabowo Wijaya? Senior saya.
Ada satu pusaka yang disimpan di dalam sekte. Mungkin bisa digunakan untuk melawan Prabowo Wijaya. Aku dan saudara Chen akan kembali mengambilnya. 2 hari lagi bertemu di upacara keluarga Wang. Terima kasih kalian berdua. Wang Chengtian lihat, lari dari medan perang menurutku, orang ini jangan tidak punya kemampuan hanya mengandalkan mulut, orang lain tidak akan mati untukmu. Kamu, kenapa kamu bicara seperti itu kepada kakak ipar? Cukup. Jiang Wu tinggal. Yang lain keluar. Kakak, Pak Tua, ada apa? Tombak ini sayang sekali. Tidak. Di dalam tombak suci ini masih ada kekuatan. Oh begitu. Jiang Wu, dari mana kau dapat menantu ini? Siapa sebenarnya dia? Pak Tua, apa maksudmu? Cheng Tian ternyata bisa menahan kekuatan di dalam tombak suci ini. Perlu diketahui, bahkan orang nomor 1 di utara Prabowo Wijaya, dia juga tidak bisa melakukannya. Apa? Kalau menurut yang Anda katakan selama ada Cheng Tian keluarga Jiang tidak takut pada keluarga Wang. Lalu 2 hari lagi kau masih perlu tombak suci ini? Tidak perlu tombak ini simpan untuk merayakan tahun baru buat menyembelih babi. Pasangan Budi Wijaya ini benar-benar keji. Cheng Tian lihat ada tulisan di batu prasasti. Pasangan Budi Wijaya bersekongkol dengan alam kegelapan, membunuh anggota keluarga Wang, menyerang utara. Prabowo Wijaya berani memfitnah orang tuaku, bersekongkol dengan alam kegelapan, tidak termaafkan. Ya memang tidak termaafkan, tapi kau tenang dulu. Budi Wijaya ternyata bersekongkol dengan manusia kegelapan. Sungguh tidak termaafkan. Saudara ini, tahukah kau batu prasasti ini didirikan oleh siapa? Paman Jiang, batu prasasti ini didirikan oleh ayahku, Wang Chengjie, putra tunggal Prabowo Wijaya. Mengapa? Kau adalah menantu baru keluarga Jiang, kan? Aku tahu. Dulu keluarga Jiang dengan Budi Wijaya hubungannya sangat baik. Sayangnya dia bersekongkol dengan manusia kegelapan, menyakiti rekan-rekannya, pantas mati. Kami mendirikan prasasti ini juga untuk memperingatkan generasi mendatang. Omong kosong. Tenanglah, sekarang kau belum bisa tampil. Jiang Yi, jaga suamimu. Jika dia berteriak lagi, hati-hati aku potong lidahnya dan berikan ke anjing. Kau. Wajahnya mengingatkanku pada Wang Chengtian. Anak orang jahat juga harus direbus dan diberikan ke anjing. Benar-benar terlalu murah baginya. Kau? Yang bersekongkol dengan penguasa kegelapan, jelas ayahmu, Prabowo Wijaya. Dan buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Yang berdiri di depanmu adalah mantan putra mahkota keluarga. Kalian bisa tanyakan langsung fakta tahun itu. Apakah benar begitu? Ayah. Wang Chengtian, ternyata kau tidak mati. Ayah, kamu mau ngapain? YR, jangan khawatir, ayah yakin bisa. Karena ayah mertua begitu yakin, aku jadi lega. Dulu berkat ayahmu di bawah tebing ada sungai, aku tidak mati jatuh. Untung tidak mati kali ini. Akan kusiksa kamu sampai mati. Ayahmu menjebak orang tuaku membuat prasasti penghinaan. Kamu tidak takut karma? Apa benar itu? Siapa itu Budi Wijaya? Kurasa semua yang hadir tahu lebih jelas dari siapapun. Betul Tuan Muda Wang, siapa yang tidak tahu Budi Wijaya itu bersekongkol dengan iblis. Betul, dia benar-benar mempermalukan keluarga Wang. Kalian ini penjilat pengecut, hanya pandai menjilat. Apa kalian akan mengabaikan kebenaran? Kebenaran? Kebenaran apa? Keluarga Wang adalah kebenaran. Tapi aku beri kamu satu kesempatan, kita duel jika kamu menang. Ku bebaskan kamu jika kalah. Ya, kamu mati. Baik. Itu kata-katamu. Jangan ingkar.
Tidak bisa ayah dia di level 6. Bertarung dengannya sama saja membunuh Cheng Tian. Apa bedanya? Istriku, karena ayahmu begitu percaya diri pasti ada cadangan. Baik, aku setuju duel denganmu. Cheng Tian. Jangan khawatir. Aku pasti selamat. Membawa kalian keluar dari keluarga Wang. Jiang Wang Shaoke berada di level 6. Bersiaplah untuk menantumu menguburkan mayatnya. Bapak Wang Chengjie setingkat dengan Anda. Cheng Tian tidak mungkin menjadi lawannya. Sepertinya dia bisa mengalahkan siapapun. Menurutku ibu kedua senior tingkat 9 tidak ada. Kita ini lebih baik rendah hati. Yor, tutup mulutmu. IR tenang, Cheng Tian akan menghabisinya dengan mudah. Omong kosong. Tunggu dan lihat bagaimana dia mati. Jiang Wu, kamu sudah tua dan rabun. Ingin bangkit melalui menantu, mimpi yang mustahil. Wang Cheng Tian, sekarang berlutut dan memohon ampun. Hancurkan anggota tubuhmu sendiri. Cungkil kedua matamu. Mungkin aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Aku, Wang Cheng Tian, berlutut pada orang tua. Berlutut pada langit dan bumi, berlutut pada dermawan, tidak pernah berlutut pada binatang. Baik, baik sekali. Sejujurnya malam orang tuamu meninggal, aku juga ada di sana. Aku bahkan sempat menginjak kaki mereka. Terutama ibumu berlutut, menangis, memohon padaku, lepaskan Cheng Tianku. Dia masih anak-anak. Kamu binatang. Jangan salahkan kami kejam. Salahkan saja siapa yang menyuruhmu jadi pewaris keluarga dan juga sampah yang tidak bisa kultivasi. Pasti menjadi batu loncatan dalam kultivasiku, batu loncatan. Sekarang akan kukirim kau ke bawah bertemu orang tuamu. Tunggu. Mertua, apa yang kamu punya? Kartu truf, cepat keluarkan. Aku takut kalau aku tidak bisa bertahan. Mati. Pedang langit agung ini bisa bertahan sendiri. Aura pedang ini kekuatan pedang yang mengerikan ini. Tidak kusangka ilmu pedang menantuku sangat tinggi. Kekuatan pedang ini mungkin bisa merobek langit dan bumi. Apakah inilah kekuatan sebenarnya dari Cheng Tian, kekuatan sejati? Mungkinkah dia sebelumnya sengaja pura-pura lemah? Ini tidak mungkin. Orang tak berguna ini bisa mengeluarkan kekuatan pedang yang begitu mengerikan. Tidak mungkin. Kekuatan pedang ini tidak nyata. Ternyata Paman Jiang menyembunyikan kemampuannya. Ini namanya di atas manusia masih ada manusia, di atas langit masih ada langit. Kau turun sana. JR. JR. Ayah Wang Cheng Tian menggunakan cara licik. Bunuh dia. Ini, Wang Cheng Tian bukan orang lemah. Tapi aura pedang tadi mungkin bahkan tingkat 7 pun tidak bisa menahannya. Jangan-jangan dia selama ini hanya pura-pura. Ternyata suamiku adalah seorang dewa pedang. Kakak ipar, sebelumnya aku tidak tahu diri. Mohon maaf atas kesalahanku. Semoga Anda berbesar hati. Maafkan aku. Kalian salah, bukan aku. Sungguh bukan aku. Menantu baikku. Jangan merendah. Hampir lupa, pertarungan antara junior tidak boleh terungkap. Paman Jiang yang ikut campur. Ya. Akulah yang melakukannya. Tidak ada hubungannya dengan ayah mertuaku. Pedang itu.
Aku membantumu menerobos, membuatmu menjadi kepala keluarga. Penguasa Jangan lupa kota alam perjanjian kita kegelapan, sebelumnya. setengah dewa. Itu adalah kunci aku menjadi dewa. Ya, aku tidak akan lupa. Begitu ada kitab langit agung, pedang langit agung, dan lokasi pil transformasi, segera laporkan kepada Tuan Alam Kegelapan. Sebaiknya begitu. Nanti jika menghadapi bahaya, pecahkanlah batu giok ini. Aku akan membantumu. Ya. Pantas aura pedangnya begitu kuat, ternyata karena pedang langit agung. Tapi keponakanku yang baik, sungguh memberiku hadiah besar. Prabowo Wijaya, tadi anakmu bilang kami menang dalam pertandingan. Maka lepaskan kami. Lepaskan kalian? Omong kosong. Hari ini kalian tidak ada yang bisa pergi. Apa kalian keluarga Jiang semua orang yang tidak menepati janji? Hanya bajingan? Jika bukan karena Wang Chengtian main tipu muslihat hanya dengan dia yang tak berguna bisa mengalahkan anakku. Omong kosong, kau bilang kami main tipu? Apa kau punya bukti? Omong kosong. Aku, Prabowo Wijaya, menguasai Uthara, selalu tegas dan cepat. Untuk apa bukti? Ayah! Bunuh mereka! Selama bertahun-tahun kalian berdua, ayah dan anak anjing masih saja keji. Anjing tak bisa mengubah kebiasaan makannya. Dulu, Chengtian tidak membunuhmu saat menjatuhkanmu. Kau seharusnya pergi dari utara. Sekarang kau datang mencari kematian. Kalau begitu, aku pamanmu akan mengabulkan permintaanmu. Prabowo Wijaya, sebelum bertindak, kau harus berpikir baik-baik. Jangan nanti mati di tangan menantuku, lalu mengeluh di neraka. Paman Jiang, kau ini sudah pikun. Jangan kira main tipu muslihat kecil mengalahkanku lalu bisa mengalahkan ayahku. Jiang Wu, keluarga Jiang denganmu pasti akan gagal. Sekarang, berlutut dan mengaku salah. Jadi budak keluarga Wang selamanya, mungkin kau masih bisa hidup, dasar anjing tua. Aku akan mencincangmu sekarang. Mertua, kita rendah hati sajalah. Sudah terlambat. Hari ini kalian semua harus mati. Jika engkau bawa pedang ini, Tuan Iblis pasti akan memberi hadiah. Jiang Wu benar-benar tidak tahu malu. Sepertinya keluarga Jiang akan hancur. Para senior kalian akhirnya datang. Zhang Lao dan Chen Lao, aku pikir kalian tidak akan ikut campur lagi. Kalian malah membawa cermin langit. Prabowo Wijaya, kamu bersekongkol dengan orang alam kegelapan. Kami mana bisa diam saja. Kalian sungguh mau campur tangan? 7 tahun lalu kamu membunuh Budi Wijaya dan istrinya, merebut posisi kepala keluarga. Di balik semua ini, semua dibantu oleh iblis. Apa hukuman yang pantas untukmu? Aku yang melakukan. Lalu kenapa? Apa yang aku lakukan? Adalah keberuntungan bagi semua makhluk di dunia. Siapa yang keberatan? Kepala keluarga bijaksana dan gagah berani. Aku pikir merekalah yang memfitnah. Mereka memfitnah Prabowo Wijaya di sini. Kalian ini penjilat pengecut. Dia dan iblis bersekongkol. Malah pengkhianat ini membela Prabowo Wijaya. Diam bajingan. Kamu tidak berhak bicara. Mereka tidak bisa diajak bicara. Tunggu kami berdua menangkap Prabowo Wijaya dulu, baru bicara nanti. Trik kecil. Mustahil. Zhang Lao dan Chen Lao tidak punya daya sama sekali. Aku berada di tahap Shentong. Apakah kalian semut tingkat 9 bisa menandingi? Sayang, aku akan mulai denganmu.
Wow, ya ampun, keahlian pedang kakak ipar berhasil mengalahkan tingkat Shentong. Aura pedang ini, pencapaian ilmu pedang senior mungkin sudah mencapai puncak kesempurnaan. Satu tebasan saja sudah mengusir alam Shentong ini, benar-benar dewa pedang di bumi. Apakah sebelumnya benar-benar mengandalkan ilmu pedang mengalahkanku? Paman kenapa jatuh? Aku bahkan belum mengerahkan tenaga. Jangan pura-pura jatuh. Ayah, kamu tidak apa-apa. Hanya sekelompok semut. Jika bukan karena dia mengandalkan pedang langit agung, bagaimana dia bisa melukaiku? Kamu bilang pedang itu adalah pedang langit agung. Benar. Cheng Tian, aku beri kau satu kesempatan lagi, serahkan pedang suci. Aku ampuni dirimu jika bukan karena pedang suci ini. Bagaimana bisa kau memiliki kemampuan pedang setinggi ini? Sudah kuduga sampah ini. Mustahil memiliki ilmu pedang seperti ini. Meskipun sampah tetap saja di atas ring mengalahkan muridmu. Dasar wanita jalang, kalau masih banyak bicara, aku sobek mulutmu. Tua bangka bicara, jaga bicaramu. Kepala keluarga. Sekarang bagaimana? Pedang suci memberimu ilmu pedang tertinggi, tapi sekuat apapun kau tetaplah manusia biasa. Itu tungku darah. Cukup berpengetahuan. Tungku ini bisa melebur segala sesuatu di dunia. Prabowo Wijaya, hanya tungku tua kau malah pamer, berani masukkan Cheng Tian ke dalamnya biar kulihat. Baik, kalau begitu aku kabulkan. Astaga, serius. Ini tidak mungkin. Bahaya senior sangat mengerikan. Bahkan bisa menghancurkan tungku darah dihancurkan dengan satu tebasan. Keahlian pedang yang luar biasa, kami benar-benar ketinggalan. Pantasan menantuku yang baik sangat kuat. Cheng Tian, kamu gimana caranya? Aku juga tidak tahulah. Satu tebasan pedang itu hancur mungkin benar-benar karena pedang ini. Saya tahu ayah tungku darah hancur. Sekarang bagaimana? Prabowo Wijaya, sekarang kamu masih punya kata apa yang mau kamu katakan? Jika bukan berkat pedang suci ini, mana mungkin bisa menghancurkan tungku darahku? Kewibawaan senior mana bisa kau ragukan? Menurutku senior lebih baik hari ini potong dia. Prabowo Wijaya, lepaskan putriku, YRK. Hadapi aku. Serahkan pedang suci itu, atau aku bunuh dia. Cheng Tian, jangan dengarkan dia tanpa pedang suci. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Diam kau, wanita jalang. Cheng Tian, kau punya kemampuan memotong cermin spiritual. Itu berkat pedang ini. Sedangkan Tuan Iblis adalah benar-benar setengah dewa. Jika dia datang, bisakah kalian lari? Bagus. Ternyata kau bersekongkol dengan alam kegelapan, kau tahu? Kau akan membuat seluruh Uthara terperosok dalam kehancuran abadi. Ini semua karena kalian memaksaku. Batu giok ini adalah pemberian Tuan Iblis jika aku menghancurkannya. Tuan Iblis akan datang. Kalian semua akan mati. Hahaha, tunggu saja. Tuan Iblis tidak akan melepaskan kalian seorang pun. Aduh. Jika Tuan Iblis datang, kita pasti tidak akan mampu melawan. Siapa Tuan Iblis itu? Tuan Iblis adalah setengah langkah menuju keabadian di atas tahap Shentong. 100 tahun lalu oleh Utara, 3 leluhur menekan, sehingga tidak menyerbu Utara. Tidak menyangka ia kembali begitu cepat. Sekarang ketiga dewa itu juga telah wafat di dunia ini, mungkin tidak ada yang bisa melawan Tuan Iblis lagi. Dia ternyata sekuat itu. Ayah mertua, masih ada kartu andalan tidak? Sekarang aku mana masih ada kartu andalan apa? Kartu andalanku yang terbesar adalah kamu. Tapi sekarang bahkan kamu takut pada Tuan Iblis. Kartu andalan apapun yang kupunya tidak berguna. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Tuan Iblis tidak akan melepaskan kalian seorang pun.
Wang Chengtian, jangan khawatir. Aku tidak akan dengan mudah membunuh Jiang Yi. Aku akan mewakilimu, selidiki baik-baik, cari tahu tentang nona kecil itu. Berani kau. Siapa yang berani mencederai utusanku? Dialah si bajingan. Dia tidak hanya mencederai aku. Dia juga memegang pedang langit agung. Mungkin teknik dan pil semuanya ada padanya. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya menemukan anak muda. 2 hari lagi, aku akan keluar dari pertapaan, bawa teknik dan pedang langit agung, serta pil ke Gunung Maut ketiga benda itu persembahkan. Chengtian, benda itu diserahkan padanya, Uthara akan hancur lebur. Kau jangan pedulikan aku. IR. Kakak, Anak muda, jika lewat batas, perempuanmu dan orang-orang di sekitarmu, semuanya pasti mati. Bagaimana ini? Yer diculik oleh mereka. Katakanlah kau putriku hilang karenamu. Aku tak peduli caramu, kau harus membawanya kembali dengan selamat. Aku sedang memikirkan caranya. Ibu mertua Yer hilang karenaku, jangan salahkan ayah. Jangan salahkan dia. Mau salahkan kau, menyalahkanmu juga tak berguna dengan kemampuanku saat ini. Kau bahkan tak bisa masuk ke Gunung Maut. Kekuatan Raja Iblis terlalu kuat, bahkan seluruh utara bersatu mungkin bukan lawannya. Jika tidak pergi dengan sifat Raja Iblis itu, utara akan banjir darah, pasti akan hancur. Jika diberikan 3 benda itu, utara juga akan hancur, dan tak ada lagi yang bisa menghentikan Raja Iblis. Jika 3 leluhur masih ada, Raja Iblis tak akan seberani ini. Cukup. Kalian bicarakan ini apa gunanya sekarang? Aku tak peduli cara kalian harus selamatkan putriku. Satu-satunya cara sekarang, aku akan bertukar benda dengannya. Kalian siapkan formasi untuk menjebaknya. Menjebak Raja Iblis kakak ipar ini sepertinya tak bisa. Di dunia tak ada dewa. Setengah dewa adalah dewa. Sekarang apa ada cara lain? Karena itu lakukan sesuai kata Chengtian, kumpulkan kekuatan Uthara, siapkan formasi jebak Raja Iblis, kumpulkan para ahli Uthara, pergi ke Gunung Maut, tekan Raja Iblis. Selamat atas keluarnya iblis leluhur, menaklukkan segala sesuatu di dunia. Sudah berdirilah. Terima kasih Tuan Iblis. Waktunya telah tiba, Wang Chengtian. Belum menyerahkan 3 benda itu. Apakah belum dikirim ke sini, Tuan? Sekarang baru tengah hari, mungkin mereka sedang dalam perjalanan ke sini, ya. Tuan-tuan tidak perlu khawatir, Wang Chengtian hanyalah seorang sampah tanpa kekuatan. Tidak akan menimbulkan masalah besar. 7 tahun lalu, aku membunuh ayahnya seperti semut. Sekarang menghadapinya jauh lebih mudah, pasti dia tidak berani. Celaka, Tuan. Bencana besar. Ada apa? Tuan itu Wang Chengtian. Memaksa masuk Gunung Maut, membunuh banyak saudara, juga mengancam. Apa yang dia katakan? Cepat katakan. Juga mengancam makam leluhur Tuan akan digali. Tengkorak kepala Tuan. Dijadikan mangkuk, juga berkata bahwa nanti tidak akan ada lagi Gunung Maut. Apa? Aku akan membunuh dengan tanganku sendiri anak ini. Gunung Maut biasa saja. Penjaga pintunya sampah. Puncak gunung ini adalah gua penguasa iblis. Saat ini dia seharusnya sudah selesai berkultivasi. Para hadirin, hari ini mendaki gunung ini, mungkin kita hanya bisa bertemu di akhirat. Sepertinya kalian tidak ada yang belajar. Semua buru-buru datang, mati sia-sia. Chengtian ayah, kalian datang untuk apa? Cepat pergi. Diam! Tidak kusangka, Wang Chengtian. Kau bawa banyak orang untuk dikubur bersamaku. Sungguh mengejutkan. Lepaskan Jiang Yi, atau nasibmu akan sama dengan mereka. Berani kau bergerak? Coba saja. Tuan penguasa iblis tidak akan melepaskanmu. Tidak dibunuh pun mati. Membunuh seekor anjingnya juga mati. Lagi pula di mana penguasa iblis?
Cepat keluar, kakekmu datang. Awas, penguasa iblis datang. Tekanan ini mustahil. Aku sudah terlalu lama berkultivasi, sampai seorang sampah berani padaku mengucapkan kata-kata gila. Sembah kepada Raja Iblis. Berlutut. Sembah kepada Raja Iblis. Kau. Jadi kau Raja Iblis ya? Kurang ajar, melihat Raja Iblis masih tidak berlutut, mau mati ya? Aku bukan anjingnya. Kau. Sudahlah. Kau ilmu pedang dewa yang kuminta dan pil obat sudah dibawa. Lepaskan orangnya dulu baru kuberikan. Siapa tahu. Kau curang atau tidak? Diam. Gadis kecil ini lempar ke dia. Pergi. Iya. Kakak. Tidak apa-apa, ada aku. Tampan kecil. Barangnya berikan padaku. Ayah mertua, berikan barangnya padanya. Barangnya. Siap terima. Semuanya cepat. Jangan biarkan dia lepas dari formasi. Formasi penjara langit misterius. Kalian mau menggunakan formasi untuk menjebak hamba ini? Jangan harap. Ayah. Tuan Chang, Tuan Chen. Formasi jebakan Tianchen yang kecil ini pikir bisa menahan diriku? Benar-benar mimpi di siang bolong. Sesepuh bawa Nyonya pergi dulu, kami akan menghalangi mereka. Jangan berjuang sia-sia lagi di hadapan tuannya iblis, segala perlawanan sia-sia belaka. Anak muda, berani kau menipu diriku. Setelah aku mendapatkan ilmu abadi, aku akan membuat seluruh utara menjadi kuburan bagimu. Wang Chengtian. Serahkan ilmu abadi, mungkin bisa membuatmu mati dengan cepat. Ilmu abadi? Ini jelas hanya latihan kesehatan biasa, tak kusangka kau begitu terobsesi dengannya. Latihan kesehatan? Hahaha. Anak bodoh. Tahukah kau kitab langit agung ini adalah ilmu abadi, adalah kunci manusia biasa untuk menjadi abadi, sedangkan kau tidak memiliki kultivasi sama sekali. Hehehe, sia-sia begitu saja. Apa teknik seperti ini adalah ilmu abadi? Wang Chengtian, alam ini benar-benar mempermainkanmu, memberimu ilmu abadi, tetapi tidak bisa berkultivasi. Sungguh memuaskan sekali. 7 tahun? Aku telah menganggap teknik ini sebagai latihan kesehatan. Aku memang tidak ditakdirkan untuk berkultivasi. Chengtian, hati-hati. Chengtian. Sesepuh. Mustahil. Aku ternyata tidak terluka. Apa mataku salah lihat Chengtian terkena serangan Raja Iblis, tapi tidak terluka sama sekali? Mungkin bocah ini masih menyembunyikan kekuatannya. Itu tidak mungkin. Bisa menahan serangan setengah abadi. Kekuatan senior sungguh menakutkan. Chengtian, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, aneh. Aku sama sekali tidak terluka. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Pasti Tuan Raja Iblis tidak mengerahkan kekuatan penuh. Kalau tidak, kau bajingan ini pasti sudah hancur lebur. Mustahil. Aku adalah setengah abadi. Di dunia ini sebenarnya tidak ada abadi, maka aku adalah abadi. Mungkinkah kau berada di level abadi? Atau nak? Apakah kau meminum pil transformasi? Pil transformasi? Maksudmu pil emas itu? Oh, betul. Aku meminumnya kau. Rasanya lumayan enak. Kau benar-benar meminum pil transformasi. Pil ini dapat menyembuhkan segala penyakit dan juga memperkuat fisik secara drastis.
Kekuatannya jauh melampaui tingkat puncak kesempurnaan, bahkan abadi duniawi pun tidak bisa menghancurkannya. Di dunia ini. Ternyata ada pil sakti seperti itu. Kenapa dia mendapat keberuntungan itu? Dia hanyalah sampah tanpa kultivasi. Jika aku mendapat pil itu, bukankah aku sudah mencapai kultivasi besar? Sungguh, si bajingan ini mendapat kesempatan. Cheng Tian. Nah, jangan sombong dulu. Aku akan menggunakan formasi penelan untuk mengolahmu menjadi pil. Senior, tidak baik meski tubuh Cheng Tian kuat, dia tidak akan tahan terhadap teknik penelan. Ayah istriku. Nak, bersiaplah menjadi makananku. Kakak. Kakak. Ada apa ini? Cepat lepaskan aku. Masih ada tenaga berteriak? Tunggu sebentar, aku lihat kamu apakah masih bisa berteriak? Hahaha. Api ini enak sekali. Mengantuk sekali, mau tidur sebentar. Si Tunjue milik penguasa iblis, bahkan besi dewa bisa meleleh menjadi air. Meskipun untuk sementara tidak bisa membunuhmu. Membakarmu 49 hari, dewa juga tidak bisa bertahan. Cheng Tian? Cheng Tian, ayah cepat selamatkan Cheng Tian. Si Tunjue akan membuatnya melebur. IR sekarang ayah juga tidak punya cara apapun. Cheng Tian hanya bisa pasrah pada takdir. Raja Iblis, apa kau tidak takut tekniknya terbakar jadi abu? Teknik dilindungi oleh hukum alam tidak akan rusak. Yang rusak hanya suami mudamu itu, hahaha. Sebelumnya masih bisa meninggalkan mayat. Sekarang tunggu saja Tuan Raja Iblis dilebur menjadi pil. Sampah tetaplah sampah. Kesempatan jatuh ke tangan dia tidak bisa menjaganya. Pada akhirnya bukankah akan menjadi makanan orang lain? Hahaha. Kalian bersekongkol dengan iblis membuat seluruh utara terbakar adalah pendosa abadi. Bahkan sebagai hantu, kami tidak akan melepaskan kalian. Kalau ingin jadi hantu, tunggu akan kukirim kau ke bawah. Cheng Tian. Ternyata tidak berubah jadi pil, sayang sekali pil transformasi itu. Begitu saja bersama dia menjadi debu. Cheng Tian. Cheng Tian. Cheng Tian, bangunlah Cheng Tian. Cheng Tian, menantuku yang baik. Kakak ipar, maaf, bangunlah. Aku takkan melawanmu lagi. Pendahulu-pendahulu sudah hangus jadi arang. Wah, benar-benar penuh kasih sayang ya. Bagaimana kalau ku kirim kalian juga menemaninya di bawah? Bagaimana? Prabowo Wijaya bergerak. Baik. Meskipun aku jadi hantu, tidak mungkin melepaskan kalian. Jiang Bu, hanya yang hiduplah yang menang. Kamu sekarang hanya erangan orang yang sekarat. Tuan Iblis, bisakah jangan bunuh wanita jalang kecil itu? Biarkan aku mencicipinya dulu. Tidak berguna. Ya. Inilah teknik Sheng Qiong. Hahaha. Hahaha, Jiang Yi. Biarkan aku menggantikan Wang Cheng Tian menyenangkanmu. Menyingkir? IR jangan tidak tahu malu. Berani mukul kakakku, aku akan membunuhmu. Yue. Wang Chengjie, jangan bergerak. Jangan mendekat. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Jangan kakak, jangan.
kamu masih hidup. Istriku, kenapa kamu menangis? Aku kira kamu sudah mati. Istriku, jangan menangis. Lihat aku ini masih sehat dan kuat kan? Sudahlah, jangan menangis. Cheng Tian menantu laki-lakiku yang baik. Kamu benar-benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu tadi benar-benar membuat kami ketakutan. Baru saja aku hanya tidur sebentar saja. Mustahil. Bagaimana mungkin kamu tidak terluka sedikit pun? Tidak pernah ada orang yang bisa keluar dari formasi sihirku dengan selamat. Formasi apa yang barusan kamu gunakan? Hangat. Hei, aduh. Cukup nyaman juga untuk tidur. Kamu bicara sembarangan. Kamu hanya beruntung masih hidup. Tidak mungkin ada orang yang beruntung hidup. Sekarang aku akan membunuhmu. Di dunia ini masih belum ada orang yang bisa keluar dari formasi sihirku dan selamat. Semua menyebar. Tidak mungkin. Kamu baru saja mengalami pembakaran dari formasi Shitunjue, tubuhmu tidak melemah, malah jadi lebih kuat. Benarkah? Aku tidak merasakan apa-apa. Bagaimana kalau aku coba, J? Penguasa iblis. Astaga, aku ternyata sekuat ini. Satu telapak tangan, kakak ipar hanya menggunakan satu telapak tangan mengalahkan Raja Iblis. Suamiku, ternyata kamu adalah pendekar ulung. Pandai menyembunyikan, bisa menyembunyikan selama itu. Aku sudah tahu, menantuku pasti bukan orang biasa. Satu telapak tangan memukul mundur setengah dewa. Kamu ternyata benar-benar dewa. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Ini pasti palsu. Dia pasti memiliki harta karun. Kalau tidak dengan dia yang sampah ini, bagaimana bisa melukai Raja Iblis? Raja Iblis. Minggir. Aku adalah satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki kekuatan dewa. Bagaimana mungkin terluka? Anak muda, jurus apa yang kau gunakan? Akui dengan jujur. Jangan sembarangan menuduh. Semua orang baru saja melihat aku tanpa senjata memukulmu. Jelas kamu sendiri yang terlalu lemah masih berani mengaku Raja Iblis. C. Kamu? Raja Iblis. Mungkin tubuhnya dimurnikan oleh api menjadi lebih murni. Haha, ini adalah aku gunakan roh hantu dan darah 10.000 orang untuk membesarkan kapak iblis ini. Hari ini, aku akan menggunakannya untuk membunuhmu. Itu pun suatu kehormatan bagimu. Lagi, aduh. Kenapa kekuatan ini membuat orang tidak bisa mengendalikan diri dan bersujud? Kekuatan ini adalah kekuatan dewa. Tidak. Tidak mungkin. Di dunia ini akulah satu-satunya dewa. Bahkan Raja Iblis pun berlutut. Cheng Tian benar-benar seorang dewa. Bajingan ini, bagaimana dia bisa memiliki kultivasi setinggi ini? Bahkan aku, kultivator Shentong, tidak bisa berdiri. Tidak mungkin. Kakiku tidak bisa digerakkan. Kamu. Raja Iblis. Raja Iblis, Tuan Raja Iblis. Ayah. Raja Iblis, dia tidak bernapas. Mati. Raja Iblis. Prabowo Wijaya, Wang Chengjie. Selanjutnya giliran kalian. Cheng Tian, kita ada bicarakan baik-baik kita semua satu keluarga. Diam kau, tak pantas bicara begitu. Tadi saat Raja Iblis menyuruhku dibunuh, apakah kau pernah berpikir akan ada adegan ini dulu kau mengejarku? Saat menjebak orang tuaku. Apakah kau berpikir akan ada hari ini? Semua ini karena Raja Iblis memaksaku melakukannya, bukan keinginanku, bukan aku keinginanku.
Ya, semua karena Raja Iblis. Raja Iblis butuh informan di utara mencari ilmu dewa. Dia memaksa kami menurut. Bukan urusan kami. Sudah diambang kematian. Masih berani bicara omong kosong. Tidak mau bertobat, Hahaha, seumuran begini masih ngompol-ngompol. Benar-benar pengecut. Kakak, iya, aku tak ada hubungan kakak. Semuanya ayahku yang menyuruhku memaksaku melakukan ini. Dia juga yang pertama merayu Raja Iblis. Kau, Tak ada hubungan denganku, kakak, diam. dasar anak memalukan. Aku memalukan? Bukankah dulu kau yang merayu Raja Iblis? Jika kakak ingin membunuh-bunuh dulu ayahku, tak ada hubungan denganku, kakak-kakak. Dasar binatang, aku akan membunuhmu sekarang. Aku bunuh kau, Sudah, aku tak ada mood melihat ayah dan anak saling bunuh. Mau mati belum semudah itu. Ayah. Ibu. Aku kembali, aku sudah menangkap 2 anjing ayah anak itu. Biarkan mereka menebus dosa dengan kematian. Ayah. Ibu anak tidak berbakti. Bertahun-tahun ini, aku tidak bisa kembali untuk melihat kalian. Sekarang kultivasiku sudah besar. Aku bukan lagi orang tak berguna. Juga sesuai keinginan kalian. Aku hidup dengan baik. Aku sudah menangkap bapak dan anak brengsek itu, biarkan mereka membayar dengan nyawa. Hei. Kakak ipar aku ini binatang, aku pantas mati. Kakak ipar, dulu kalian padaku sangat baik, tapi aku buta hati sampai bersekongkol dengan iblis luar hanya demi merebut tahta. Aku pantas mati, aku pantas mati, aku pantas mati, aku pantas mati, pantas mati, pantas mati, pantas mati, pantas mati, pantas mati. Mohon paman dan bibi ampuni kami. Cheng Tian, tolong lepaskan paman kedua, aku akan merusak meridianku sendiri. Kemudian meninggalkan utara, kami tidak akan pernah kembali. Benar-benar. Kami merusak meridian sendiri, ke depannya tidak akan pernah kembali ke utara. Ampuni kami. Kembali. Tapi ayah ibuku tidak akan pernah kembali. Ayah. Ibu. Cheng Tian. Dendam kalian sudah terbalas.